Channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum, selamat pagi dan good morning. Ini bulan Agustus. Bulan Agustus itu bulan kemerdekaan. Bulan kemerdekaan identik dengan bendera, lomba-lomba perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Channel Dedi Sapa Teman. Channel Dedi Sapa Teman. Kali ini kita ketemu seseorang. Seseorang ini sangat nasionalis. Dia mencintai NKRI. Sampai-sampai dia punya banyak bendera, umbul-umbul, dan kelengkapan perayaan kemerdekaan. Dikenalin dulu Bang, Kang, namanya siapa? Halo, Assalamualaikum. Nama saya Rian Sani. Ya, saya punya banyak bendera buat masyarakat di Kota Palu. Abang Rian. Saya panggilnya Abang, Akang, AA. Pas lah, Akang, Mang gitu. Kita lanjutkan sama Kang Rian. Dalam setahun kita merayakan Hari Kemerdekaan. Nah, Kang Rian profesinya sebagai pedagang musiman, pedagang harian, atau pedagang otomatis pedagang. Kalau buat bendera sendiri, tentunya musiman ya. Kalau misalkan untuk masyarakat begini ya, maksudnya publik lah gitu. Kondisinya musiman ya, kecuali kalau misalkan ada pesanan, tapi ya kebanyakan pesanan juga bukan luar negara putih ataupun apa ya gitu. Kadang-kadang mereka bikin untuk acara mereka sendiri. Kalau mungkin di Palu lebih identik kan, kalau background atas begitu lebih identik sama warna kuning gitu kan, warna emas begitu. Atau mungkin di Jawa banyak yang suka warna hijau, biru gitu kan ya. Nah, tentunya kalau untuk bendera sendiri, memang untuk musiman itu setiap tahun. Ya, dari mulai awal Agustus sampai pertengahan Agustus tanggal 17. Jadi kesimpulannya, dagangan musiman atau otomatis dagang bendera? Kalau untuk dagangnya nggak otomatis setiap hari saya memang dagang bendera. Tapi kalau untuk produksi pesanan oke, itu bisa. Tapi kalau misalkan untuk jual ecer, ya pastinya pada waktunya. Itu awal Agustus sampai pertengahan. Posisi kita ada di jalur protokol yang teramai di Kota Palu. Nama jalannya Jalan Muhammad Yamin. Pemilihan tempat ini diarahkan atau memang di sini lebih terasa dekat sama pelanggan? Utamanya sih di sini kan termasuk tengah kota ya. Ya. Jadi kayak perkantoran, terus ya pasti masyarakat juga kalau misalkan ada pergi kerja, kebanyakan yang pasti lewat kemari lah gitu ya, sehingga lalu lalang masyarakatnya saya lihat lebih ramai di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang pemilihan tempat juga. Kita di sini juga melihat-lihat dulu sebelum kita pajang buat benderanya, antara bagaimana bagus atau tidaknya nanti penjualan gitu kan. Ya, salah satunya bagaimana kita menempatkan dagangan kita di satu jalan kan. Nah, kalau untuk ini ditempatkan atau tidak, kalau untuk itu sebenarnya kita di sini ya langsung pajang aja. Pertamanya, selanjutnya kita izin, baru kadang-kadang mungkin ke Bapak Satpol PP yang lewat. Ya mungkin Bapak Satpol PP cuma menginstruksikannya jangan sampai ke depan trotoar gitu kan, ngehalangin
orang jalan. Saya pangkas, dipotong dulu. Ada hal yang menarik. Boleh. Satpol PP, bukannya itu orang-orang yang menjadi momok menakutkan bagi pedagang-pedagang di trotoar? Jadi Satpol PP di sini bersahabat ya? Alhamdulillah ya, selama saya berjualan bendera di Kota Palu ini sudah ada 7 edisi mungkin ya, 7 periode. Nggak ada peneguran yang harus bagaimana sih, karena ya pertama kan kita di sini nggak sampai seterusnya, kita cuma setengah bulan gitu kan, nggak lama. Tentunya juga masyarakat kan membutuhkan, tapi di sini juga sama juga untuk melayani masyarakat dalam penyediaan bendera ini. Ya bagaimana kita melestarikan sama agar tetap mengingat perjuangan para pahlawan bangsa dengan minimal memasang bendera di depan rumah. Ini anjuran sekaligus menasihati kita yang lupa pasang bendera di depan rumah. Kita ada di jalur protokol yang teramai di Kota Palu. Nama jalannya Jalan Muhammad Yamin. Pemilihan tempat ini diarahkan atau memang di sini lebih terasa dekat sama pelanggan? Utamanya sih di sini kan termasuk tengah kota ya. Ya. Jadi kayak perkantoran, terus ya pasti masyarakat juga kalau misalkan ada pergi kerja, kebanyakan yang masih lewat kemarin lah gitu ya. Sehingga lalu lalang masyarakatnya saya lihat lebih ramai di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang pemilihan tempat juga. Kita di sini juga melihat-lihat dulu sebelum kita pajang buat benderanya, antara bagaimana bagus atau tidaknya nanti penjualan gitu kan. Ya salah satunya bagaimana kita menempatkan dagangan kita di satu jalan kan. Nah, kalau untuk ini ditempatkan atau tidak, kalau untuk itu sebenarnya kita di sini ya langsung pajang aja. Pertamanya, selanjutnya kita izin, baru kadang-kadang mungkin ke Bapak Satpol PP yang lewat. Ya mungkin Bapak Satpol PP cuma menginstruksikannya jangan sampai ke depan trotoar gitu kan, ngalangin orang jalan. Saya pangkas, dipotong dulu. Ada hal yang menarik. Boleh. Satpol PP, bukannya itu orang-orang yang menjadi momok menakutkan bagi pedagang-pedagang di trotoar? Jadi Satpol PP di sini bersahabat ya? Alhamdulillah ya, selama saya berjualan bendera di Kota Palu ini sudah ada 7 edisi mungkin ya, 7 periode. Nggak ada peneguran yang harus bagaimana sih, karena ya pertama kan kita di sini nggak sampai seterusnya, kita cuma setengah bulan gitu kan, nggak lama. Tentunya juga masyarakat kan membutuhkan, tapi di sini juga sama juga untuk melayani masyarakat dalam penyediaan bendera ini. Ya bagaimana kita melestarikan sama agar tetap mengingat perjuangan para pahlawan bangsa dengan minimal memasang bendera di depan rumah. Ini anjuran sekaligus menasihati kita yang lupa pasang bendera di depan rumah. Lebih akrab, lebih dekat. Kang Rian, asal usulnya dari mana sih sebenarnya? Kok tiba-tiba ada di trotoar Jalan Muhammad Yamin ini? Kalau saya pastinya asal usulnya dari Bandung ya. Ya. Karena memang kalau untuk produksi bendera ini pusatnya di Bandung. Bukan di Bandung sebenarnya, kalau pusat untuk produksinya mungkin di Kabupaten Garut di Kecamatan Lelesnya. Nah, kalau saya pribadi, saya asli dari Bandung, tinggal di Cibaduyut. Memang lahir di sana asli. Kesini karena memang sebenarnya ya masih merantau, sama juga kan Bagian dari mencari kehidupan di sini, mencari nafkah ya. Saya di sini, Allah tunjukkan jalannya ke sini. Jadi saya berusaha untuk berjuang di sini. Ya salah satunya dengan aktivitas menjual bendera ini.
selain di luar aktivitas bunderan ini ya saya ada berjualan dengan yang lain. Berarti ini ya, kalau mencari nafkah di Palu ya, berdomisilinya juga di Palu, berarti. Berdomisili di Palu pastinya. Kalau misalkan saya pribadi memang jadi kayak rumah kedua aja gitu Palu kan, karena memang walaupun saya keluar daerah yang lain kayak Manado, terus kemarin ke Mamuju, Pasangkayu, tapi tempat pulangnya tetap kemari. Cuman memang situasi kalau ke Mamuju kan ke Pasangkayu paling cuma sebulan lamanya, 3 minggu baru balik lagi ke sini. Di sini baru aktivitas berjualan. Ya melihat siklus lah. 7 periode itu apaan? Maksudnya 7 kali Agustus. 7 kali Agustus itu berarti 7 tahun 7 ya. tahunan ya. Nah, selama 7 tahun daerah dijajah nih di Palu saja atau di jalan protokol ini saja? Selama 7 periode ini saya di jalan ini aja. Tetapi pindah-pindah mungkin ya. Saya kadang di sebelah sananya, kadang di sebelah sananya lagi. Baru di sini gitu. Jadi nggak jauh dari jalan jalur 2 di Palu ini, Muhammad Yamin ini. Oh iya, berarti ini ya, garis rezekinya mungkin di jalur 2 Muhammad Yamin ini ya. Ya. Kang, selama 7 Agustus itu, kalau sepengetahuan, sepenglihatan Kang Rian, yang banyak berbelanja itu orang kantoran, masyarakat umum, atau anak sekolahan? Macam-macam ya gitu. Jadi yang paling banyak gitu ya. Kalau misalkan paling banyak pastinya kantor lebih membutuhkan gitu ya. Untuk benderanya, untuk umbul-umbulnya, untuk backgroundnya. Karena memang kantor sendiri diharuskan memasang untuk menghiasi kantornya itu dengan aura merah putih Indonesia ya. Aura merah putih Indonesia. Jadi yang paling banyak memang pastinya kantor. Kalau masyarakat juga kebanyakan memang beli ya jarang gitu kalau misalkan langsung satu kali beli banyak, tetapi ya mereka merasa mungkin harus membeli bendera ini karena memang keharusan untuk apa sih memperingati kemerdekaan bangsa kita dengan membeli ya umur 2 atau bendera 1 itu sudah inilah pengertian dari seorang. Tetapi kebanyakan mungkin Gen X ya, bukan milenial sih yang belinya ya. Jadi benar ya, bukan ya masyarakat juga ada 1-2, tapi kebanyakan orang dari kantoran instansi ya. Iya. Nah, berdagang kelengkapan 17-an Agustus di trotoar jalan protokol. Apa yang ditakutkan sehari-hari? Maksudnya kalau misalkan dari awal berjualan atau tahun sekarang ini? Hari-hari yang dilalui kalau di sini berjualan. Suasana alam kah, binatang buas kah, atau teguran? Kebetulan ya, alhamdulillahnya setiap tahun ini nggak ada halangan apa-apa, sama nggak ada juga rasa takut bagaimana mungkin. Tapi kalau misalkan tahun sekarang ya sempat agak risaunya dulu kan, karena memang harus ada sertifikat vaksin ya kan, harus misalkan ya prokes sudah jelas itu, terus PCR. Sementara memang kalau dari kayak macam harganya PCR sendiri ya, vaksin kan kalau vaksin alhamdulillahnya belum bayar ya. Tapi kalau misalkan untuk PCR-nya sendiri kan itu sudah lumayan. Di luar antigen, kalau misalkan PCR swab test itu ya di atas kemampuan kita. Sepanjang jalan ini banyak pedagang bendera, Kang. Di antara pedagang-pedagang ada yang pedagang penjahat nggak yang jatuhin harga? Ya kadang ada aja. Ada ya? Ya. Nah, terus tanggapannya? Ya, kalau buat kita sih, saya pribadi kan komisi ya, bukan maksudnya kita beri langsung barang dengan modal yang cukup besar. Karena kita memang punya modal, ya otomatis
ya ambil komisi kepada yang punya modal. Ya cuman kadang-kadang ya ada ininya juga yang punya modal, Itu kadang kasih jatuh harga iya, gitu. dia jatuhkan harga. Itu iseng atau memang dia Gak iseng sih, tapi kalau di dalam bisnis jual beli kan iya bisnis dari dagang berniaga ini ya. ini ada yang beli lewat satu kan gak bakal balik lagi. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya nanti ada yang beli ke kita, ya jangan sampai lewat lagi. Soalnya kan banyak saingan. Iya. Kalau misalkan ya kalau kita sendiri yang jualan sih ya oke, kita Iya. bisa kasih harga kita bisa pukul-pukul harga berapa gitu kan. Kalau misalkan ya banyak begini ya utamakan jangan sampai bisa lepas. Kalau misalkan ada untungnya buat kita ya mending kasih aja. Nah kalau kayak pelanggan, ini kan sudah 7 Agustusan. Ada pelanggan yang suka datang setiap tahunnya. Ada ya? yang sudah melanggan. Paling kita kabari sebelum saya berjualan sudah kita kabari. Kalau pelanggan penjahat ada juga ya yang suka nawar sampai batas kata hingga. Ada ya? Ya ada aja. Biasalah dari dunia berniaga gitu kan. Iya. Kondisinya ada mungkin tiap orang kan berbeda-beda tipe gitu. Ada Iya. yang memang dia irit, ada memang yang dia Pelit. pelit, terus ada juga yang apa? Yang memang dia suka belanja lah gitu ya. Kalau misalkan kita lihat ya yang begitu mungkin bisa masuk tipe yang irit atau pelit gitu. Jadi dia nawar harga ya sampai gak tahu saya harus bikin apa. Dimanapun itu berusaha, berdagang, apapun namanya, sedikit untung, banyak untung, kehidupan. Kang Rian, ini kan dagangan musiman. Kalau dagang yang lain, Kang Rian juga sebenarnya pengen atau sudah punya usaha dagang lainnya? Nggak ada. Kalau saya di Palu sendiri sih di luar dari bendera ini yang saya jual ya tenda, terus ayunan kamu, terus jok mobil, sama dashboard dulu. Ya, itu sih yang saya jual selain di bendera ini. Nah, dibanding bendera dan item-item yang disebutkan tadi, untung lebih banyak bendera atau yang disebutkan tadi? Kalau misalkan siklusnya per bulan ya untuk apa namanya mungkin musiman ya kalau bendera ini. Yang saya rasa sih karena memang musiman, otomatis pembeli juga banyak gitu kan. Karena memang hal itu dibutuhkan. Gitu. Kayak misal kalau Lebaran mungkin orang-orang cari pakaian, gitu kan, sepatu apa semua gitu ya. Kalau misalkan Agustus ini ya pasti orang-orang bakalan cari bendera. Dari keuntungannya sendiri saya rasa kalau di jangka waktu dalam waktu sebulan pendapatan lebih besar pendapatan bendera. Tapi kalau misalkan ditakar untuk jangka panjang, pastinya yang sehari-hari pendapatan ya kayak sarung jok mobil, ayunan atau misalkan tenda buat camping, ya itu pasti lebih lah kalau siklus pendapatannya dihitung dalam per tahun atau tidak per bulan. Ilmu dagang banyak kita dapat di sini. Bermanfaat untuk NKRI Agustusan Dirgahayu Republik Indonesia. Channel Dedi Sapa Teman. Boleh dikasih salam untuk channel saya, Kang? Oke. Buat channelnya Mas Dedi atau Kang Dedi? Buat Kang Dedi aja ya. Saya orang Sunda kan. Ya semoga channelnya semakin berkembang, semakin viewersnya makin banyak tentunya, subscribernya makin meledak gitu. Pesannya? Utamanya semoga di dalam isi setiap channelnya itu banyak edukasi yang membuat kita menjadi lebih baik lagi, mengajak orang-orang kepada hal-hal yang positif, terus bisa apa ya di luar cuman konten biasa yang saya lihat kreatifan dari Mas Dedi untuk mengambil informasi yang positif. Semoga semakin maju. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.